Apakah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara mengisi formulir SPOP dan LSPOP? Kalau belum, mari kita simak penjelasan berikut. Unduh formulir SPOP dan LSPOP dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat, yaitu bapenda.kutaibaratcup.go.id. Klik menu formulir, kemudian scroll ke bawah sampai Bapak Ibu menemukan tulisan SPOP LSPOP pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data perorangan. Jika sudah menemukan, klik tombol Download Now. Mari kita mengisi formulir SPOP. Sebelum mengisi formulir SPOP, alangkah baiknya Bapak Ibu memperhatikan bagian ini, yang mana menyatakan bahwa bagian yang diarsir warna abu-abu pada formulir ini, hanya diisi oleh petugas. Oleh karena itu, Bapak Ibu hanya perlu mengisi bagian yang tidak diarsir saja. Data pertama yang harus Bapak Ibu isi adalah data letak objek pajak yang mencakup nama jalan, dan kelurahan atau desa tempat objek pajak berada. Kolom nomor blok, kaveling, dan juga RT dan RW boleh dikosongkan jika data tersebut secara real memang tidak ada. Kemudian Bapak Ibu mengisi data terkait subjek pajak. Pertama, apakah subjek pajak berstatus sebagai pemilik, penyewa, pengelola, pemakai, atau dalam sengketa. Setelah itu, Bapak Ibu mengisi identitas subjek pajak seperti nama, alamat, pekerjaan, serta NPWP dan nomor KTP jika subjek pajak adalah orang pribadi atau bukan badan hukum. Selanjutnya, Bapak Ibu melengkapi data terkait tanah, dengan mengisi luas tanah sesuai yang tertera di sertifikat kepemilikan tanah, dan memberi tanda silang pada kolom jenis tanah, apakah pada tanah telah ada bangunan, atau tanah merupakan kaveling siap bangun, tanah kosong, atau fasilitas umum. Berikutnya, Bapak Ibu mengisi berapa jumlah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu mengisi bagian pernyataan subjek pajak dengan menuliskan nama subjek pajak atau kuasa subjek pajak pada tanggal terkait dan membubuhkan tanda tangan. Langkah terakhir dalam mengisi SPOP adalah menggambar sketsa atau denah lokasi objek pajak seperti gambar ini. Jangan lupa juga untuk memerhatikan 2 poin pada bagian keterangan di bagian bawah. Sekarang saatnya kita mengisi formulir LSPOP. Untuk Bapak Ibu ketahui, formulir LSPOP digunakan untuk mengetahui informasi terkait deskripsi objek pajak PBB berupa bangunan, sehingga diharapkan Bapak Ibu mengetahui komponen-komponen bangunan yang ada pada bangunan yang Bapak Ibu miliki atau kelola. Bapak Ibu dapat bertanya pada pihak kontraktor, pemilik sebelumnya, atau orang lain yang memiliki kecakapan terkait komponen bangunan jika Bapak Ibu ragu terkait komponen apa yang digunakan pada bangunan Bapak Ibu. Baiklah, bagian pertama yang perlu Bapak Ibu isi dalam formulir LSPOP adalah identitas objek bangunan. Bagaimana peruntukan bangunan tersebut? Apakah digunakan untuk perumahan, hotel, toko, perkantoran, dan lainnya sesuai kolom yang tersedia? Bisa juga disesuaikan seperti yang tertera dalam dokumen IMB Bapak Ibu. Jika tidak memiliki dokumen IMB, maka cukup seperti bagaimana penggunaannya secara real saja. Kemudian, bagaimana juga kondisi fisik bangunan tersebut pada saat ini? Apakah sangat baik? Baik saja, sedang, atau jelek? Dan Bapak Ibu mengisi pada tahun berapa bangunan tersebut selesai dibangun dan direnovasi, apabila memang pernah direnovasi. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu mengisi bagian data komponen utama bangunan. Data yang perlu diisi meliputi jumlah lantai bangunan yang merupakan struktur utama bangunan selain basement, jumlah lantai basement, luas struktur utama bangunan selain basement, dan luas basement. Bagaimana Bapak Ibu menghitung total luas bangunan dengan benar? Caranya adalah dengan menghitung total luas seluruh lantai bangunan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memiliki bangunan rumah atau ruko 3 lantai, maka total luas bangunan Bapak Ibu adalah luas lantai pertama, ditambah luas lantai kedua, ditambah luas lantai ketiga. Begitu pula untuk menghitung luas basement juga menggunakan cara yang sama. Dan Bapak Ibu silakan pilih bahan konstruksi utama yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut. Kemudian pada bagian berikutnya, Bapak Ibu mendata komponen material yang digunakan pada bangunan. Pada bagian ini, Bapak Ibu boleh memilih lebih dari satu jenis material yang digunakan untuk tiap komponen bangunan dengan memberi tanda silang atau X, dan apakah komponen tersebut terletak pada lantai struktur utama bangunan, yaitu singkatan STR, atau pada lantai basement, yaitu singkatan BSM.
Pertama, Bapak Ibu memilih jenis material apa saja yang digunakan untuk dinding dalam, dengan memperhatikan apakah komponen tersebut ada pada struktur utama bangunan atau pada basement. Kedua, Bapak Ibu silakan memilih jenis material apa saja yang digunakan untuk dinding luar, dan mengisi berapa jumlah lantai yang menggunakan material tersebut. Ketiga, silakan memilih jenis material apa saja yang digunakan sebagai pelapis dinding dalam, dengan mengisi berapa jumlah lantai yang menggunakan material tersebut serta apakah digunakan pada struktur utama bangunan atau basement. Keempat, silakan memilih dan mengisi jenis material yang digunakan sebagai pelapis dinding luar dengan cara yang sama seperti Bapak Ibu mendata material dinding luar. Kelima, silakan Bapak Ibu mendata jenis material yang digunakan untuk langit-langit dengan cara yang sama seperti Bapak Ibu mendata material pelapis dinding dalam. Keenam, khusus jenis material yang digunakan pada atap bangunan, silakan Bapak Ibu memilih satu jenis material saja. Ketujuh, silakan Bapak Ibu mendata jenis material yang digunakan sebagai penutup lantai dengan cara yang sama seperti Bapak Ibu mendata jenis material yang digunakan pada pelapis dinding dalam, atau langit-langit. Bagian terakhir yang perlu Bapak Ibu isi adalah data komponen fasilitas yang digunakan pada bangunan. Sebagai catatan, Bapak Ibu hanya perlu mengisi data komponen fasilitas yang memang secara real ada pada bangunan Bapak Ibu. Mulai dari berapa jumlah dan daya dari masing-masing jenis AC yang terdapat pada bangunan Bapak Ibu. Jika terdapat AC sentral pada bangunan, silakan Bapak Ibu memberi tanda silang atau X pada kolom AC sentral. Kemudian silakan mengisi jumlah lift penumpang ataupun lift barang, serta jumlah eskalator yang mempunyai lebar kurang dari 80 cm ataupun yang lebih dari 80 cm. Berikutnya, silakan mengisi panjang dan tinggi dari masing-masing jenis pagar yang digunakan apabila objek pajak Bapak Ibu menggunakan pagar. Silakan juga mengisi kapasitas daya genset dan kapasitas daya listrik yang terpasang pada bangunan Bapak Ibu, serta ada atau tidak adanya sistem air panas, ada atau tidak adanya sistem pengolahan limbah, kedalaman sumur artesis atau biasa dikenal dengan sumur bor, ada atau tidak adanya reservoir, alat apa saja yang digunakan sebagai proteksi dari api atau kebakaran, ada atau tidak adanya penangkal petir, jumlah saluran PABX, dan ada atau tidak adanya sistem tata surya. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan mengisi berapa luas bangunan atau jumlah lantai bangunan yang dicakup oleh video intercom serta sistem TV, baik sistem EMA-TV maupun sistem CCTV. Jika pada bangunan Bapak Ibu terdapat kolam renang, silakan mengisi luasnya dan memilih bagaimana finishing yang digunakan pada kolam renang tersebut. Dan yang terakhir, silakan mengisi berapa luas perkerasan untuk tipe ringan, sedang, atau keras dalam meter persegi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika ada hal yang masih kurang bisa dimengerti, jangan sungkan dan ragu untuk bertanya melalui kanal resmi atau media sosial Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.